Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 bab 7 semester genap yang akan mengusung tema kewajiban menebar nilai kebaikan dalam kehidupan. Bersama saya, Siti Sania. Dalam bab ini, kita akan menganalisis beberapa ayat dan juga hadis. Namun pada sesi kali ini, kita akan belajar tentang surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya, kita akan mempelajari arti dari kosakata ayat ini. Walikullin, dan bagi tiap-tiap orang, wijhatun, tujuan atau kiblat, huwa, ia, muwalliha, menghadap kepadanya. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian, al-khairati, kebaikan. Aynama takunu, di mana saja kalian berada, ya'ti, dia mendatangkan, bikum dengan kalian, dia di sini, Allahu, Allah, jami'an, semuanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Baik, gimana tadi? Sudah hafal arti kosakatanya? Kita coba ya. Oke, sedikit-sedikit dulu. Walikullin, dan bagi tiap-tiap orang, wijhatun, tujuan atau kiblat, huwa, ia, muwalliha, menghadap kepadanya. Nah, di sini, sampai sini dulu. Ayo coba, walikullin, apa artinya? Wijhatun, huwa, muwalliha. Oke, selanjutnya. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian, al-khairati, kebaikan. Baik. Mari kita coba. Fastabiqu, apa artinya? Oke, al-khairati. Baik, selanjutnya. Aynama takunu, di mana saja kalian berada, ya'ti, dia mendatangkan, bikum, dengan kalian, Allahu, Allah, jami'an, semuanya. Kita coba ya. Aynama takunu, ya'ti, bikum, Allahu, jami'an, jami'an. Oke. Selanjutnya. Innallaha, sesungguhnya Allah,
ala kulli syai'in atas segala sesuatu, qadirun maha kuasa. Kita coba. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Oke. Udah bisa ya arti kosakatanya? Ini arti jika disusun dalam susunan bahasa Indonesia. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, selanjutnya mari kita pelajari surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Walikulli wijhatun, dan bagi tiap-tiap umat mempunyai kiblat, huwa ia muwalliha menghadap kepadanya. Bagi tiap-tiap umat mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengubah arah kiblat. Yang awalnya ke Baitul Maqdis di Palestina berubah ke Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian banyak yang mencemooh karena menganggap Nabi tidak konsisten dalam arah kiblat. Padahal itu bukan masalah konsisten atau tidak ya, tetapi pada kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Walikulli wijhatun huwa muwalliha." Dan setiap-tiap umat itu ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Jadi jangan karena cemoohan orang lain menjadikan alasan kita untuk tidak patuh terhadap perintah Allah dan enggan untuk berbuat baik sesuai ajaran Islam. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berbuat baik, beramal soleh kepada siapapun, dalam bentuk apapun. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, di belahan bumi manapun, Allah akan mengumpulkan kalian kelak di akhirat untuk memberikan balasan yang pantas pada setiap kebaikan. So, jangan ragu untuk fastabiqul khairat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Allah maha kuasa untuk mengumpulkan manusia dari awal zaman hingga akhir zaman untuk memberikan balasan atas apa yang kita perbuat. Baik, yang menjadi concern kita dalam ayat ini yaitu kata fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Maknanya, hendaknya kita giat bekerja serta berlomba dalam segala bentuk kebaikan. Kita harus berkompetisi dalam melakukan hal-hal positif. Karena dampak positif yang dihasilkan dari kompetisi dalam kebaikan, yaitu terciptanya kondisi kehidupan yang dinamis, maju, dan senantiasa bersemangat untuk berkreasi dan berinovasi. Baik, selanjutnya kita akan belajar surat Fatir ayat 32. Mari kita baca bersama-sama, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah
Dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Oke, kita pelajari arti dari kosakatanya terlebih dahulu ya. Summa. Kemudian, aurasna, kami wariskan. Alkitabah, kitab. Oke, sampai di sini dulu. Coba. Summa, apa artinya tadi? Aurasna alkitabah. Baik. Selanjutnya. Alladzina, orang-orang yang istofaina, kami pilih. Min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Ingat ya. Istofaina, kami pilih. Ayo. Alladzina istofaina min ibadina. Oke. Selanjutnya, faminhum, maka di antara mereka zalimun, zalim atau aniaya, linafsihi, pada dirinya sendiri. Ingat ya. Faminhum zalimun linafsihi. Oke. Selanjutnya, wa minhum, dan di antara mereka muqtasid, pertengahan. Siap ya? Muqtasid, pertengahan. Wa minhum, dan di antara mereka muqtasid, apa artinya tadi? Oke, selanjutnya. Wa minhum, dan di antara mereka sabiqun, mendahului, bil khairati, dengan berbuat kebaikan, biidnillahi, dengan izin Allah. Siap ya? Sabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairati biidnillahi, dengan izin Allah. Penggalan terakhir, zalika, demikian itu, huwa, ia, al-fadlu, karunia, al-kabiru, yang besar. Oke. Zalika, apa zalika? Huwa al-fadlu al-kabiru. Baik, itu tadi arti kosakata. Nah, ini artinya disusun dalam bahasa Indonesia. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi setiap mukmin. Namun keadaan orang-orang yang beriman berbeda-beda. Faminhum zalimul linafsi. Sebagiannya adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, namun masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian, wa minhum muqtasid, dan sebagiannya adalah orang-orang yang pertengahan. Nah, orang-orang yang pertengahan ini adalah tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, namun hanya
sebatas melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini merupakan golongan yang muqtasid. Nah, kemudian wa minhum sabiqum bil khairat adalah golongan-golongan orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Nah, golongan orang-orang ini adalah yang selalu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, bahkan hal yang makruh pun mereka tinggalkan, yang sia-sia mereka tinggalkan, dan melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, baik hal-hal yang wajib maupun yang sunnah. Ini golongan sabiqum bil khairat. Nah, dari ketiga golongan ini masuk surganya pun berbeda-beda, ya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang golongan sabiqum bil khairat, maka masuk surganya tanpa dihisab, tanpa dihitung. Ini untuk golongan yang sabiqum bil khairat. Dan orang-orang yang muqtasid itu masuk surganya dengan hitungan yang mudah, dengan hisabai yasira. Dan untuk golongan yang zalimul nafsi, masuk surganya setelah hukuman-hukuman yang diberikan kepadanya atas kezaliman yang dia perbuat. Jadi ditebus dulu dosanya, kemudian baru masuk surga. Itu menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu Al-Quran adalah karunia yang besar. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa orang yang menzalimi diri sendiri yaitu orang yang sedikit mengamalkan ajaran kitabullah dan lebih senang memperturutkan hawa nafsunya. Dengan kata lain, yaitu orang yang amal kejahatannya lebih banyak daripada amal kebaikannya. Kemudian yang pertengahan, yaitu orang yang seimbang antara amal kebaikan dan amal kejahatannya. Kemudian orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang selalu mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita termasuk kelompok yang mana? Mudah-mudahan Allah izinkan kita termasuk ke dalam kelompok yang sabiqum bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 148 dan surat Fatir ayat 32 dengan kesimpulan. Kandungan surat Al-Baqarah meliputi perintah untuk selalu giat bekerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan, perintah untuk selalu mempercayai bahwa setiap yang kita lakukan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala perbuatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Kemudian kandungan surat Fatir ayat 32. Yang pertama, larangan menzalimi diri sendiri. Kemudian perintah untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian perintah untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini di sesi yang pertama, kewajiban menebar nilai kebaikan dalam kehidupan. Bagi kalian siswa 11 Madrasah Aliyah, silakan kembali ke kelas untuk berdiskusi dan bertanya kepada guru kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.